yang kali ini tadi kita membahas terkait dengan Patrick Kluivert. Siapakah pengganti Patrick Kluivert yang akan dibutuhkan oleh timnas dalam waktu dekat, dan siapa juga sosok pelatih seperti apa yang juga dibutuhkan timnas Indonesia agar peringkat sepak bola Indonesia ini semakin mendunia. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada pengamat sepak bola Bung Haris Pardede. Bung Harpa, selamat sore. Selamat sore juga. Nah, Bung Harpa, menurut Anda apakah ada informasi terbaru yang Anda dapatkan terkait perburuan pelatih baru pasca PSSI memecat Patrick Kluivert kali ini? Ya, informasi terbaru adalah ya tadi yang dengar juga dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir yang akan meminta 1-2 hari ya kalau saya nggak salah untuk mungkin rapat esko, saya nggak tahu. Dan yang pasti arahan dari istana itu kan udah jelas ya untuk segera menunjuk pelatih baru karena akan banyak ada event yang sudah menunggu di depan. Yang paling dekat adalah FIFA Matchday bulan November, walaupun kita belum tahu lawan siapa. Tapi biasanya itu ada 2 pertandingan, nah itu akan menjadi barometer juga ya seperti apa nanti wajah baru tim nasional kita dengan pelatih baru kalau memang sudah ditunjuk. Lalu tahun depan ada AFF, ini juga cukup menarik karena kita belum pernah juara sejak tahun 99, sejak dulu namanya Piala Tiger. Dan yang paling penting juga adalah Piala Asia. Itu Piala Asia memang judulnya tahun 2027, tapi itu diselenggarakan awal. Ya karena di Saudi kan panas, jadi diselenggarakannya awal tahun, itu hanya 1 tahun mungkin 3 bulan lah. Oleh karena itu penunjukan ini tidak boleh terlalu lama dan menurut saya juga jangan terburu-buru. Nah, oleh karena itu ya pastikan secara umum menurut saya kriteria yang dipilih itu jangan lagi yang yang terlalu awam lah dengan sepak bola kita karena nanti penyesuaiannya butuh waktu lagi kan. Dulu aja zaman Sintayong aja itu butuh beberapa tahun dipotong Covid baru akhirnya dapatlah pakemnya, patternnya dan akhirnya mengenal ada chemistry dan akhirnya mulai berkembang kan. Nah, kalau yang kali ini bisa dipastikan harus sosok yang sudah sangat mengenal sepak bola kita dan kalau bisa ya secepat mungkin. Nah, menurut Anda siapa sosok-sosok yang mungkin layak masuk bursa? Baik itu dari sosok nasional maupun juga internasional. Mungkin Anda sudah punya perbincangan di balik layar terkait hal ini mungkin, Bung Harpa? Ya, kalau sebenarnya gini, tadinya saya pikir itu ketika Patrick Kluivert dipecat, saya berpikirnya dengan ya teman-teman yang suka sepak bola lah yang ngobrol warung kopi itu, Alex Pastur itu nggak ikut dipecat, sehingga dia naik jadi paling tidak ad interim dulu untuk mengisi kekosongan supaya jangan ada status quo. Bagaimanapun juga Alex Pastur ini kan ya udah mengenal sedikit banyak lah sepak bola kita, sudah sekitar 8-9 bulan. Kemudian mungkin juga pemecatannya nggak terlalu shaky, jadi nggak semua. Dan kita bisa lihat di bulan November seperti apa sentuhannya. Dan satu lagi yang penting juga Alex Pastur ini tadinya ya, sosok ini kan tidak banyak red flag lah gitu ya, cukup diterima, di kita juga sangat dihormati, di Belanda juga saya dengar sangat dihormati. Tapi kan terakhir informasinya kan satu gerbong Belanda ini benar-benar didepak kan. Jadi ya mau nggak mau kita jadi pelatih lain. Nah pelatih lain kalau saya personal ya, soal personal melihat ya sosok yang paling mengerti sepak bola kita, sosok yang paling tahu filosofi kita, yang tidak perlu adaptasi dan juga logistiknya sudah dipastikan aman, ya membalikan lagi Coach Sintayong. Kenapa? Karena sampai dekat saat ini yang saya tahu gajinya itu masih dicicil. Jadi kita itu atau PSSI itu masih membayar gaji dia. Nah, kalau kita meng-hire pelatih baru, mungkin nggak salah juga ya. Tapi ada 2 kelemahan. Pertama kita akan tambah biaya karena pastikan kita harus membayar gaji yang bersangkutan. Kemudian ada signing fee-nya, kemudian adaptasi dari nol lagi. Nah, ini ada butuh waktu prosesnya. Nah, kan seperti itu. Kalau Sintayong tadi udah langsung tune in kan. Dan kalau dikatakan adalah kendala di ruang ganti segala macam kan terbukti itu hoax. Ya dia hanya memang ada friksinya dengan satu pemain. Jadi secara umum nggak ada masalah. Nah, cuman karena ada luka yang masih mungkin belum terlalu kering di sini antara pihak PSSI dan Sintayong. Nah, ini yang kita nggak tahu. Tapi dari terakhir info yang saya dengar melalui penerjemahnya JJ, ini sudah membuka pintu nih. Ya boleh-boleh aja sih memungkinkan, cuman tolong trade-nya dengan benar lah. Karena dulu sudah pernah dilukai kan dengan pemecatan yang menurut saya kurang manusiawi lah gitu. Tapi oke, kita lupakan yang dulu.
Nah sekarang PSSI nih mau nggak menyambut uluran tangan Mm-mm. tersebut, ya turunkan ego sedikit. Kalau misalnya itu terjadi, saya yakin semua akan semua akan teredam dengan baik. Dan November saya bisa pastikan itu Stadion Senayan akan penuh kalau memang ada FIFA Matchday. Tapi sekali lagi kita serahkan semuanya ke mekanisme PSSI, rapat Esko, mereka yang akan memutuskan. Kita akan lihat seperti apa nanti keputusan yang diambil. Yang pasti jangan atas dasar emosional dan subjektivitas seperti saat dulu memecat Sintayong dan memilih Patrick Kluivert yang akhirnya gagal. Baik, nah ini bicara soal FIFA Matchday, nanti kan tinggal bulan depan. Sebenarnya sekrusial apa sih Ya, pertandingan ini dan sekrusial apa posisi timnas ini harus ada pelatihnya untuk menyambut FIFA Matchday ini, Bung Harpa? sebenarnya kalau untuk FIFA Matchday ini nggak ada yang krusial karena ini hanya friendly match, gitu kan. Tapi ini bisa menjadi barometer untuk melihat seperti apa nanti wajah sepak bola kita dengan nahkoda yang baru. Karena tantangan sejatinya competitive competition yang terdekat itu masih tahun depan AFF ya. Kalau memang kita pakai pemain tim senior gitu kan full tim. Dan itu kalau nggak salah itu diselenggarakan tengah tahun Juni atau Juli saya lupa Juli kalau nggak salah karena Juni ada Piala Dunia. Artinya bukan tidak mungkin nanti kita akan full tim. Ya, apalagi kita ada rasa penasaran karena ini adalah salah satu-satunya turnamen di Asia Tenggara di kawasan yang belum pernah kita gapai dan kelihatannya ada rasa ambisi untuk paling tidak kita pernah juara sekali untuk memboosting moral kita. Plus tadi tadi yang saya katakan ada Piala Asia tahun 2027 awal. Artinya kalau dibilang krusial untuk bulan November, ya krusial nggak krusial. Ya kalaupun nggak ada pelatih, ya memang itu nggak ada kompetitif game. Tapi itu bisa membantu kita untuk menjadi batu loncatan, mengkonsolidasikan yang sempat berantakan kapalnya istilahnya bocor sana bocor sini dengan segala problematikanya untuk menyusun kembali puing-puing itu. Supaya nanti melangkah ke FIFA Matchday berikutnya, saya nggak tahu setelah November, mungkin Desember itu biasanya nggak ada, mungkin nanti ada bulan Maret lagi. Nah di situ kita bisa lebih yakin lagi nih, karena sudah ada 2 pertandingan yang kita manfaatkan dengan status kita sudah punya pelatih, sudah tahu arahnya nih, seperti kapal ini udah ada nakodanya, jadi sudah ada arahnya. Nah itu yang saya harapkan PSSI ya cepat tapi juga tepat dalam mengambil pelatih supaya kita langsung cepat bergerak juga untuk menyambut event-event yang akan segera datang. Baik, dan sekaligus juga ini menjaga asa para pencinta bola kita ya terkait dengan timnas sendiri yang walaupun gagal di Piala Dunia tapi masih terus memiliki harapan untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Terima kasih Bung Haris Pardede untuk ulasannya bersama Metro hari ini. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.